مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ballaghar risalah wa addal amanah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal mukarramat, segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dicintai dan insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan kehadiran kita di majlis yang mulia ini kita berharap semua di bawah redha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin Allah semata-mata pada siang hari ini kita bisa bermuajahah, bisa bersilaturrahim dalam rangka talabul ilmi. Semoga apa yang akan kita kaji pada siang hari ini Allah senantiasa memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dicintai dan insyaallah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya pada hari ini tema yang akan kita sampaikan adalah majaa min ahaditsis syafa'ah. Berbicara tentang syafa'ah. Nanti kita sampaikan ikhwan dan akhwat teks hadis yang membicarakan tentang syafa'ah. Lalu yang kedua, apa definisi daripada syafa'ah? Lalu yang ketiga, siapa yang berhak memberikan syafa'ah di yaumul qiyamah? Lalu poin yang keempat insyaallah nanti syarat-syarat untuk boleh memberikan syafa'ah di yaumul qiyamah. Dan yang terakhir insyaallah nantinya kita akan sampaikan amalan atau perbuatan apa yang kita lakukan di dunia ini agar nanti di yaumul qiyamah kita mendapat syafa'ah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari teks hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Qala, Abu Hurairah berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'watin. Kunna, kami, kata Abu Hurairah, ya. Berarti Abu Hurairah bersama para sahabat, ya, mengungkapkan kami ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi da'watin. Makna da'watin ini dalam suatu undangan, dalam suatu jamuan
dalam suatu resepsi, kalau istilah sekarang ikhwan dan akhwat. Berarti kami, kata Abu Hurairah, pernah diundang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu dakwah hajatan. Jadi Rasulullah dalam kisah ini diundang dengan para sahabat untuk menghadiri suatu undangan atau suatu dakwah hajatan. Parufi'a ilaihi dhira'u, ya. Lalu Rasulullah dan para sahabat disuguhkan, ya, hidangan di tengah-tengah Rasulullah dan para sahabat. Wa kanat tu'jibuhu, di mana hidangan itu membuat ajib. Makna ajib itu ya sering kita menyebutkan dalam kehidupan ini, ya, antum orangnya ajib gitu ya. Jadi ajib itu bagus, mulia, bahasa-bahasa semacam itu ikhwan dan akhwat, ya. Jadi dalam undangan itu Rasulullah merasa kagum, para sahabat merasa kagum dengan hidangan yang disediakan untuk Rasulullah dan para sahabat. Itu yang disebut ajib. Jadi ketika Rasulullah dan para sahabat sampai di suatu undangan tersebut, setelah diberikan hidangan, Rasulullah merasakan ajib, merasa kagum dengan suguhan atau makanan dan minuman yang disediakan untuk Rasulullah dan para sahabat. Panahasa minha nahsatan, ya. Rasulullah juga para sahabat, ya, menikmati hidangan itu dengan nikmat sekali. Nah, di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menikmati hidangan tersebut, waqala, Rasulullah berkata. Nah, disinilah ikhwan dan akhwat, Rasulullah itu selalu menyuguhkan ilmu pengetahuan, baik ketika berada di majlis-majlis ilmu ataupun di luar majlis ilmu. Bahkan ketika Rasulullah dalam kisah ini selesai berada dalam suatu undangan, ada waktu yang senggang, Rasulullah sisipkan ilmu pengetahuan, ya. Nah, kita pun ikhwan dan akhwat mungkin tidak mesti, ya, para jamaah mesti hadir di majlis-majlis ilmu. Ketika kita ngobrol, ya, ketika kita berbincang, bisa kita selipkan ilmu pengetahuan. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah ketika dalam suatu hajatan, ya, Rasulullah menyelipkan suatu ilmu pengetahuan. Apa kata Rasulullah di tengah-tengah mereka sedang menikmati hidangan? Bahkan ada sahabat yang sudah selesai menikmati hidangan tersebut, Rasulullah berkata, ana sayyidun nas, saya ini pemimpin manusia, kata Rasulullah. Kapan Rasulullah menyebutkan ini, ana sayyidun nas? Yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Jadi pemimpin semua manusia yaumal qiyamah, di hari kiamat itu adalah ana, kata Rasulullah, saya, ya. Jadi ana maknanya saya, ya. Jadi kalau orang Betawi sering menyebutnya ana itu aneh gitu, ya. Kalau menyebutnya anta, ente gitu, ya. Sama dengan bahasa Arab ammiyah, ya, kita temukan di Saudi misalnya, kalau anta itu engkau, tapi kalau dia ngomong ammiyah, inta katanya, ya. Nah, itu ya suatu bahasa ikhwan dan akhwat, ya. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan saya ini pemimpin para nabi, para semua manusia di yaumul qiyamah. Lalu Rasulullah berkata, hal tadruna bima, wahai para sahabat, tahukah kalian bagaimana kondisi kalian nanti di hari kiamat? Ya. Apakah kalian mengetahui bagaimana hal ihwal kalian nanti di hari kiamat? Rasulullah menyebutkan, yajma'ullahu, Allah mengumpulkan, ya, al-awwalina wal akhirin, manusia awal artinya manusia pertama, wal akhirin sampai manusia terakhir. Jadi Rasul menyebutkan ikhwan dan akhwat, nanti di hari kiamat Allah kumpulkan manusia yang pertama sampai manusia terakhir. Kumpul kita. Di mana kita kumpul? Fi sa'idin wahidin. Sa'idin ini maknanya di suatu tempat, ya, yang tandus gersang, ya. Tempat itu, ya, bisa disebut agak berbukit-bukit, ya. Nah, di situ kita dikumpulkan ikhwan dan akhwat. Semua manusia dari yang pertama sampai manusia terakhir kumpul di suatu tempat. Kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah Allah kumpulkan manusia pertama dan sampai manusia terakhir, payubsiruhumun naziru, Allah berikan kita pertama an-nazir,
Diambil dari bahasa Arab nazara, melihat, ya. Allah berikan kita an-nazir, penglihatan yang tanpa batas. Coba ikhwan dan akhwat, ini yang pertama. Allah berikan kita yang pertama nanti di hari kiamat an-nazir, penglihatan tanpa batas. Kalau di dunia ini penglihatan kita terbatas, ya. Kita nggak bisa melihat apa yang ada di luar. Bahkan kalau ada orang yang di samping kita terkadang nggak terlihat. Tapi nanti di hari kiamat Allah berikan kita penglihatan yang tanpa batas. Artinya apa? Dimanapun orang bersembunyi kelihatan, ya. Jadi kita punya saudara, punya kakak, adik, orang tua, teman, sahabat, ya. Misalnya suatu tempat kita di Majlis Al-Hujjah ini, ya. Ada sahabat kita, teman kita misalnya di Kelapa Gading. Jadi dari sini bisa kita lihat dia. Karena tempat itu yang suatu lapangan yang tandus gersang, kita bisa melihat orang dimanapun dia berada, ya. Ini yang Allah berikan kita penglihatan tanpa batas. Makanya kalau di dunia penglihatan kita terbatas, ya. Sehingga disebutkan, ya, bahwasannya otak manusia itu, ya, setinggi apapun IQ manusia itu disebutkan dalam Islam sebatas mata memandang, ya. Maksudnya apa? IQ kita itu sebatas mata memandang. Artinya kalau mata ini bertemu dengan ruangan yang gelap, maka mata tidak berfungsi, ikhwan dan akhwat. Ini tempat yang disebutkan, ikhwan dan akhwat. Ini majelis kita misalnya, kita gelapkan lampu ini, kita taruh minuman, ya, maka mata ini nggak berfungsi, nggak bisa mencari sesuatu di tempat yang gelap. Artinya otak manusia setinggi apapun IQ-nya, ketika ketemu dengan kekuasaan Allah, stop, akal tidak berfungsi, ya. Itulah gambaran daripada akal manusia itu. Nah, karena itu yang pertama Allah berikan kita nanti di hari kiamat, bahwasanya an-nazir, Allah berikan kita penglihatan yang tanpa batas. Lalu yang kedua di sini, wa yusmi'uhumud da'i, Allah berikan kita pendengaran yang juga tanpa batas. Karena orang berbicara, jangankan dengan suara yang keras, ya, dia berbisik kita dengar. Kalau sekarang di sini kita panggil ikhwan dan akhwat, sahabat kita misalnya di luar, wahai Muhammad, kita panggil, dia nggak dengar kita. Tapi nanti di yaumul qiyamah Allah berikan kita pendengaran yang tanpa batas. Kita seru anak kita misalnya, wahai anakku, wahai si fulan, ya, kita panggil sahabat kita. Meskipun kita di sini misalnya, dia seperti tadi di Kelapa Gading kedengaran, ya, dia dengar seruan dan panggilan kita. Karena Allah berikan kita yang namanya yusmi'uhumud da'i, Allah berikan kita pendengaran yang tanpa batas. Ini luar biasa sekali, ikhwan dan akhwat. Wa tadnu asy-syamsu, ya. Lalu yang ketiga, kondisi kalian nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, asy-syamsu maknanya matahari. Tadnu artinya Allah dekatkan. Makna tadnu ini, ya, Allah dekatkan matahari itu sedekat-dekatnya. Ingat mungkin ya ikhwan dan akhwat, kalau orang tua kita dulu bicara, nak, nanti di hari kiamat itu matahari sejengkal jaraknya dengan kepala kita, ya. Tapi di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan di sini menggunakan kalimat tadnu. Apa makna tadnu itu? Lebih dekat dari sejengkal. Berarti matahari itu lebih dekat dari sejengkal, sangat dekat sekali pokoknya, ya, nggak bisa diungkapkan dekatnya. Subhanallah, kondisi semacam ini, ikhwan dan akhwat, ya. Ini kita dikumpulkan oleh Allah, manusia pertama sampai manusia terakhir. Allah berikan kita penglihatan yang tanpa batas. Allah juga berikan kita pendengaran yang tanpa batas. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala dekatkan matahari sedekat-dekatnya dengan kepala kita. Fayaqulu ba'dun nas, lalu ketika kondisi semacam ini, sebagian di antara kita, ya, an-nas, sebagian di antara kita itu ngobrol, kita ikhwan dan akhwat, ya, ngobrol kita dengan teman sahabat kita. Ala tarawna ila ma antum fihi, ila ma balagakum, ala tanzuru ila may yashfa'u lakum ila rabbikum. Di antara inti pembicaraan kita saat itu adalah kita berbicara tentang hal kemana kita harus minta tolong
supaya Allah berikan kita syafaat. Itu isi pembicaraan kita. Kalau kita sudah ngobrol tentang ini, tentang itu, intinya kemana sih kita harus minta tolong agar Allah yashfa', memberikan kita syafaat. Ini pembicaraan kita nanti di yaumul qiyamah. Apakah itu dengan keluarga kita, sahabat, teman kita? Ayo kemana kita pergi agar Allah berikan kita syafaat saat semacam ini, yang matahari sudah dekat sekali dengan kepala kita. Meskipun Allah berikan kita penglihatan dan pendengaran yang tanpa batas, ya, maka kita butuh yang memberikan kita syafaat. Fayaqulu ba'dun nas, lalu ada di antara teman kita nanti berbicara, ya, seolah memberikan kita solusi. Apa yang kita lakukan? Abukum Adam. Bagaimana sebaiknya kita datangi bapak kita Nabi Adam alaihissalam, ya. Nah, itu diantaranya. Setelah kita bicara tentang semacam ini, abukum Adam, datang aja kepada nabimu, kepada bapakmu yaitu Nabi Adam. Lalu payatunahu, kita pun berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam alaihissalam, ya. Ketika kita mendatangi Nabi Adam, payaqulu, lalu kita berkata kepada Nabi Adam, ya Adam. Ternyata bertemu kita nanti dengan Nabi Adam, ikhwan dan akhwat, ya. Bahwasannya kita berjumpa dengan Nabi Adam, wahai Adam, anta abul bashar, ya, engkau adalah, yang disebut di sini adalah engkau abul bashar, bapaknya kami, ya. Kita disebut kakek nenek moyang kita yang namanya Nabi Adam alaihissalam. Wahai Nabi Adam, engkau adalah bapak kami. Khalaqakallahu biyadihi, kita ngobrol kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, Allah telah menciptakan engkau dengan tangannya. Wa nafakha fihi min ruhi, lalu Allah tiupkan ruh kepadamu wahai Nabi Adam. Wa amaral malaikata, lalu Allah perintahkan malaikat sujud kepadamu wahai Nabi Adam. Fasajadu laka, malaikat semua sujud kepadamu wahai Nabi Adam. Wa askanakal jannah, dan Allah berikan engkau tinggal di sorga. Itu ucapan kita, omongan kita kepada Nabi Adam. Setelah kita mengungkapkan kalimat ini, Allah telah menciptakanmu wahai Nabi Adam, Allah meniupkan ruh kepadamu wahai Nabi Adam, Allah perintahkan malaikat sujud, mereka sujud kepadamu wahai Nabi Adam, Allah suruh engkau tinggal di sorga, engkau pun tinggal di sorga wahai Nabi Adam. Lalu pembicaraan kita, ala tashfa'ulana ila rabbika, wahai Nabi Adam, tolonglah kami, mohonlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah berikan kami syafaat. Ini intinya, ya. Jadi kita minta kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, engkau mohon kepada Allah agar Allah berikan kami syafaat, ya. Apa ucapan Nabi Adam, ikhwan dan akhwat? Fayaqulu, Nabi Adam berkata, Rabbi ghadiba ghadban lam yaghdab qablahu mislah. Nabi Adam berkata, ketahuilah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala saat ini lagi murka kepada saya. Kata Nabi Adam, Allah sedang marah kepada saya. Belum pernah saya lihat Allah marah seperti ini, ya. Kita tahu kisah Nabi Adam, penyebabnya Allah murka kepadanya ketika Nabi Adam alaihissalam nahani anisyajarati fa'asaituhu. Penyebabnya dulu saya dilarang mendekati buah khuldi, saya petik buah khuldi itu. Allah saat ini marah kepada saya, kata Nabi Adam. Karena itu kata Nabi Adam, nafsi, 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 kata Nabi Adam. Jadi nafsi-nafsi itu maknanya, yuk kita urus diri kita masing-masing. Saya nggak bisa mohon kepada Allah karena Allah marah kepada saya. Masing-masing engkau urus dirimu sendiri, saya pun mengurus diri saya sendiri, kata Nabi Adam alaihissalam. Lalu kita pun terus mendekati Nabi Adam. Maka Nabi Adam pun berkata, ya, izhabu, pergi. Jadi makna zahaba, ya, bahasa Arab itu pergi. Di sini menggunakan fi'il amr, bentuknya perintah. Wahai anak cucuku, kata Nabi Adam, izhabu, pergi kalian, ila gairi, ke tempat yang lain. Seolah kita diusir oleh Nabi Adam, ya, karena dia tidak mampu memberikan syafaat dalam kondisi Allah murka kepadanya. Lalu kita pun berkata, wahai Nabi Adam, kemana kami pergi? Idhabu ila Nuhin, pergi kalian kepada Nabi Nuh.
Dalam suatu riwayat disebutkan kita datangi ya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua nabi-nabi kita datangi. Sampai di sini disebutkan izhabu ila Nuhin, pergi kalian kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Singkat ikhwan dan akhwat, kita pun mendatangi Nabi Nuh alaihi salam. Sama pembicaraan kita. Ketemu kita dengan Nabi Nuh alaihi salam, kita pun berbicara, wahai Nabi Nuh alaihi salam, sammakallahu abdan syakura. Allah menyebutmu ya sebagai Allah memberikan engkau sammakallah. Allah menamaimu sebagai abdan syakura. Engkau adalah salah satu hamba Allah yang pandai sekali bersyukur, wahai Nabi Nuh alaihissalam. Lalu inti juga pembicaraan kita ketika berjumpa dengan Nabi Nuh, ala tashfa'u lana ila rabbika. Wahai Nabi Nuh, mohonlah kepada Allah agar Allah berikan kami syafaat. Ya. Kita ngomong intinya semacam ini kepada Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh, ikhwan dan akhwat? Nafsi, nafsi, nafsi. Nabi Nuh juga berkata semacam itu. Kondisi semacam ini masing-masing kita urus diri kita sendiri. Saya belum bisa, kata Nabi Nuh alaihissalam. Lalu kemana kami pergi wahai Nabi Nuh alaihissalam? I'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cobalah, kata Nabi Nuh alaihissalam, kalian datangi yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Payatuni, ikhwan dan akhwat, kita pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayuqalu ya Muhammad irfa' ra'saka washfa' tushaffa' wasal tu'toh. Kita mohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah berikan kami syafaat. Mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wasal tu'toh, maka semua doa-doamu akan dijabah, dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ikhwan dan akhwat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita yang namanya syafaat. Ya. Nah, ini teks hadis tentang yang namanya syafaat. Lalu ikhwan dan akhwat, ketika kita melihat teks hadis ini, maka kita beralih ke poin yang kedua, apa makna syafaat itu? Ya. Jadi syafaat itu maknanya apa? Ya. Pertama ikhwan dan akhwat, kita temukan syafaat maknanya yang pertama, arti syafaat itu genap. Ini kita temukan di dalam surat Al-Fajr ya. Wal fajri walayalil ashri wasyaf'i wal watri. Jadi ayat yang ketiga, wasyaf'i. Nah, dalam surat Al-Fajr ayat ketiga. Makna syafaat itu diambil dari kalimat asyafa'u, artinya genap. Ya, ini yang pertama arti syafaat, genap. Kita temukan di dalam surat Al-Fajr ayat 3, wasyaf'i wal watri. Ya. Dan yang genap dan yang ganjil. Ya. Apa maknanya genap ikhwan dan akhwat? Artinya kita tidak ingin sendirian di yaumul kiamah. Jangankan di yaumul kiamah ya, di dunia saja kita nggak mau sendiri ya. Jadi genap, butuh teman, butuh sahabat, butuh orang lain ya. Nah, karena itu apalagi dalam kondisi semacam yang disebutkan dalam hadis tadi, di yaumul kiamah matahari sudah jaraknya dekat sekali dengan kepala kita ya. Kita dikumpulkan oleh Allah dari manusia pertama sampai manusia terakhir ya, dalam suatu tempat yang luas sekali, dan di situ kita tidak ingin sendiri. Kita butuh syafaat, kita butuh teman sahabat ya. Itulah yang disebut dengan syafaat, maknanya genap, tidak mau sendirian. Bahkan disebut dalam Islam itu apa ikhwan dan akhwat, al-mar'u bi akhihi. Kita besar, ada orang yang menjadi orang yang masyhur ya, menjadi orang yang sukses, berhasil, al-mar'u bi akhihi, disebabkan karena ada orang yang di belakangnya. Siapa orang yang di belakang kita? Bisa jadi itu doa orang tua kita, bisa jadi doa istri kita, doa suami kita, doa anak-anak kita, atau doa sahabat dan teman-teman kita. Itu yang membuat kita menjadi orang yang besar. Nggak ada orang yang besar, masyhur ya, tenar, terkenal dia ya, maju sukses tanpa ada orang yang di belakangnya.
Karena itu Rasul mengajarkan kita sering-sering kalian minta doa kepada sahabat teman kalian, karena kita tidak tahu dari siapa doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah syafaah bermakna asy-syafa'u artinya genap. Kita butuh orang lain. Ya. Jangankan sekali lagi di akhirat, di dunia saja kita membutuhkan bantuan orang lain, baik itu pemikirannya, tenaganya, doa-doanya dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, syafaah ini bermakna diambil dari bahasa Arab syafa'a yashfa'u, bahwa syafa'atan artinya perantara atau pertolongan, bantuan, ya. Jadi lebih mendekati maknanya kepada bantuan pertolongan. Nah, berarti syafaah ini kita ambil poin maknanya itu bantuan, pertolongan. Berarti dalam kondisi di akhirat nanti kita butuh bantuan orang lain. Apakah dia teman, sahabat, seperti tadi keluarga dan lain sebagainya. Ya. Lalu permasalahannya ikhwan dan akhwat, kalau kita memahami makna syafaah ini bisa berarti genap. Lalu yang kedua bisa bermakna bantuan pertolongan, ya, sebagai perantara untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan. Lalu siapa yang diperbolehkan atau yang diberikan hak oleh Allah untuk membantu nanti di yaumul kiamah, ya, atau yang boleh memberikan syafaah di hari kiamat siapa saja, ya. Ini kita temukan juga ikhwan dan akhwat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yashfa'u, yang boleh memberikan syafaah nanti di hari kiamat an-nabiyun, pertama para nabi. Jadi mereka para nabi bisa memberikan syafaah di yaumul kiamah. Kalau para nabi bisa memberikan syafaah di yaumul kiamah, bagaimana dengan teks hadis tadi, Ustaz? Ya. Mereka berkata Nabi Adam kami enggak bisa, Nabi Nuh berkata enggak bisa. Mereka li ta'zim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dalam rangka menghormati, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam teks hadis ini Rasul menyebutkan semua para nabi boleh nanti memberikan syafaat. Lalu yang kedua, wal malaikah, para malaikat. Ini yang kedua, yang bisa memberikan syafaat di yaumul qiyamah adalah para malaikat, yang kedua. Lalu yang ketiga, wal mu'minun, dan orang-orang mukmin, mukmin mukminat. Jadi kita ini ikhwan dan akhwat bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat, ya, sesama mukmin kita. Kalau orang mukmin memberikan syafaat kepada orang-orang yang berbeda akidah, ya, orang-orang kufar, maka kita tidak bisa memberikan syafaat kepada orang-orang kafir. Ya, seorang anak misalnya, ya, orang tua, sahabat, teman bisa memberikan syafaat. Bahkan Imam Syafi'i berkata, uhibbus sholihin, kata Imam Syafi'i, saya cinta kepada orang-orang yang soleh, kata Imam Syafi'i. Ya, walastu minhum, meskipun saya ini bukan orang yang soleh, kata Imam Syafi'i. Kenapa beliau sangat cinta kepada orang-orang yang soleh? La'alli syafa'ah, karena saya juga ingin mengharapkan syafaahnya nanti di hari kiamat. Jadi yang ketiga poinnya, orang yang boleh memberikan syafaat di yaumul qiyamah adalah mereka para orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Lalu yang keempat adalah summal ulama, para ulama. Ya. Para ulama ini ternyata nanti di yaumul qiyamah ikhwan dan akhwat bisa memberikan yang namanya syafaat. Ya. Para ulama ya, yang kita jadikan, ya, sebagai juga contoh suri teladan, para jamaah itu bisa memberikan syafaat di yaumul qiyamah. Lalu yang kelima, summa syuhada, orang-orang yang syuhada, artinya orang yang meninggal syahid, ya, atau orang yang mati syahid, para syuhada. 5 hal ini disebutkan oleh Rasulullah, ya. Ada 5 orang yang boleh, yang bisa memberikan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Pertama, para nabi, para malaikat, wal mu'minun, orang mukmin, dan yang keempat adalah para ulama, dan yang kelima adalah asyuhada, orang-orang yang mati syahid, ya. Nah, inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ikhwan dan akhwat, kalau kita menyebutkan nabi dan para malaikat, enggak kita bahas mungkin para jamaah. Yang kita lihat poin yang ketiga, orang mukmin,
Para ulama, orang-orang yang mati syahid, ya. Kenapa mereka bisa memberikan syafaah, ikhwan dan akhwat? Meskipun mereka ini disebutkan oleh Rasulullah, ya, dalam sebuah hadis, akan tetapi Al-Qur'anul Karim memberikan atau menyebutkan sebuah syarat, ya. Mereka bisa memberikan syafaat, tapi ada syarat-syarat yang diajukan oleh Al-Qur'anul Karim. Ya, orang mukmin, para ulama, orang-orang yang mati syahid ini bisa memberikan syafaat dengan 2 syarat disebutkan dalam Al-Qur'an. Apa syaratnya? Pertama, mereka sudah mendapat redho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama, mereka sudah mendapat redho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Orang mukmin yang sudah diredoi oleh Allah bisa memberikan syafaat. Ulama yang sudah diredoi oleh Allah juga bisa memberikan syafaat. Orang-orang yang mati syahid, ya, mereka kalau sudah diredoi oleh Allah bisa memberikan syafaat. Ikhwan dan akhwat, bisa dilihat dalilnya di dalam surat Al-Anbiya ayat 28, ya. Bisa dibuka Al-Qur'anul Karim surat Al-Anbiya ayat 28. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka. Ya, betul. Ya'lamu ma baina aydihim. Dan yang di belakang mereka, dan mereka telah memberi syafaat, melainkan kepada orang-orang yang diridhoi Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Nah, ini Allah menjelaskan, ya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ya. Potongan ayatnya wala yashfa'una. Di garis bawah di situ ada wala yashfa'una. Waw itu artinya dan, la artinya tidak. Dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat illa kecuali limanir tado, orang-orang yang sudah diredoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika orang itu mukmin, orang itu beriman, sudah mendapat redho dari Allah, dia boleh yashfa', memberikan syafaat. Demikian juga para ulama, ya. Para ulama yang sudah diredoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berhak memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Orang-orang yang mati dalam keadaan syahid pun, mereka jika diredoi oleh Allah boleh memberikan syafaat di yaumal kiamah. Jadi syaratnya pertama harus mendapat redho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ikhwan dan akhwat, yang kita cari di dunia ini maupun di yaumal kiamah apa? Bagaimana supaya kita mendapat redho dari Allah, ya. Sehingga ini terbukti dalam doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, kami mohon redhomu dan surgamu. Sebab kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah redho kepada kita, maka insya Allah segala hajat, segala keinginan kita Allah akan berikan, ya. Hadir kita di majlis yang mulia ini, ikhwan dan akhwat, tidak ada lain yang kita cari. Kita ingin mendapat redho Allah, ya. Semua aktivitas yang kita lakukan targetnya adalah bagaimana agar Allah redho. Makanya pertanyaannya, ketika kita melaksanakan pekerjaan ini, kita melakukan pekerjaan itu, tanya diri kita, kalau saya melakukan pekerjaan ini Allah redho apa tidak? Kalau saya melakukan pekerjaan itu Allah redho apa enggak? Kalau Allah redho, bismillah, kerjakan, ya. Tapi kalau Allah tidak redho, stop, hati-hati. Ada yang disebut ihtiyat dalam hidup ini, hati-hati kita. Ketika jangan sampai kita melangkahkan kaki ke tempat yang Allah tidak redho. Karena kalau seseorang berani melangkahkan kakinya ke tempat yang Allah tidak redho, pantazirus sa'ah, tinggal menunggu suatu kehancuran, ya. Saat kita, kondisi kita sekarang ini banyak yang kita lihat, musibah silih berganti. Mungkin kebanyakan, ya, manusia melangkah ke tempat-tempat yang Allah tidak redho. Kalau kita melangkah ke tempat yang Allah redho, maka jauh dari segala macam bentuk musibah ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, inilah ikhwan dan akhwat, ternyata sampai di yaumul kiamah nanti orang-orang yang sudah diredoi oleh Allah, ya, dia mengaku mukmin beriman, sudah mendapat redho dari Allah, dia diberikan sesuatu yang lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
mampu memberikan bantuan, pertolongan, syafaat kepada sahabatnya, kepada teman-temannya. Lalu yang kedua, syaratnya untuk mendapatkan atau untuk memberikan syafaat itu adalah mereka sudah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ada izin. Ya. Berarti apa? Orang mukmin boleh memberikan syafaat kalau dia sudah diredoi oleh Allah dan dapat izin dari Allah. Ya. Lalu yang kedua, para ulama ya boleh memberikan syafaat kalau dia sudah mendapat redha dari Allah dan dapat izin dari Allah. Orang yang mati syahid pun ya, mereka sudah mendapat redha dari Allah dan mendapat izin dari Allah, boleh memberikan syafaat. Ya. Ini dalilnya tentang mendapatkan izin ini bisa kita lihat di dalam ayat kursi ya. Apa? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat indahu di samping di sisi kalian nanti. Ya. Illa biiznih, illa kecuali biiznihi, orang-orang yang sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sudah mendapat izin dari Allah, mereka orang-orang mukmin, para ulama, orang yang mati syahid, mereka itu sudah berhak memberikan syafaat di yaumul qiyamah. Nah, inilah ikhwan dan akhwat ya, teks hadis tentang syafaat kita sudah ungkapkan. Lalu kelompok orang-orang yang mendefinisi daripada syafaat, dan yang ketiga kelompok orang-orang yang bisa memberikan syafaat disebutkan oleh Rasulullah, para nabi, para malaikat, orang mukmin, para ulama, dan orang-orang yang syahid. Dan syaratnya ada dua, syaratnya mereka mendapat redha dari Allah dan mendapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu poin yang selanjutnya ikhwan dan akhwat, amalannya ya. Nah, sisa umur kita ini ikhwan dan akhwat ya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan di dunia ini agar kita nanti di yaumul qiyamah mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka ada beberapa amalan di sini ikhwan dan akhwat yang bisa nanti di yaumul qiyamah bisa mendatangkan syafaat. Amalan yang pertama adalah iqraul Quran, membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi kita dianjurkan membaca Al-Qur'anul Karim. Orang-orang yang membaca Al-Qur'anul Karim itu kelompok orang-orang yang mendapat syafaat atau perbuatan yang bisa mendatangkan syafaat di yaumul qiyamah. Ya. Baca Al-Qur'an apa saja, dari tidak ditentukan ikhwan dan akhwat ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iqra'ul Qur'an, wahai umatku baca Al-Qur'anul Karim itu ya. Ketika kalian mentadaruskan Al-Qur'anul Karim, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu nanti di hari kiamat dia akan datang ya. Kemana dia datang? Li ashabi syafi'an li ashabi, untuk memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya ya. Awali membaca Al-Qur'anul Karim itu ya. Dan seberapa sering kita berinteraksi dengan Al-Qur'an ikhwan dan akhwat ya, segitu kita akan menemukan ketenteraman sebenarnya. Kalau Al-Qur'an menegaskan Al-Qur'an itu syifa, adalah obat ya, maka walaupun banyak misalnya masalah yang kita hadapi, beban yang kita rasakan dalam kehidupan ini, cobalah lebih banyak lagi Anda berinteraksi dengan Al-Qur'an. Semakin banyak kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, falhamaha fujuruha wa taqwaha, Allah akan hujahkan sifat takwa ke dalam diri kita. Allah hujahkan ketenangan jiwa. Allah berikan kita ketenteraman batin ketika kita banyak berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Makanya yang paling bahagia ya, boleh disebut hamilul Quran. Hamil dari bahasa Arab hamilah. Hamil itu membawa ya. Identik dengan wanita yang sedang hamil, membawa ya. Artinya ada yang dibawa hamilul Quran, orang yang hamil Al-Quran, membawa Al-Quran. Orang-orang yang hafal Al-Quran disebut itu hamilul Quran. Kemanapun dia pergi dia selalu membawa Al-Quran.
Dia mau tidur membawa Al-Quran karena dia penghafal. Ya. Dia mau sedang duduk, dia selalu membawa Al-Quranul Karim. Bahagia sekali orang-orang yang menghafal Al-Quran itu. Dan bisa kita tengok ikhwan dan akhwat, ada tetangga kita, sahabat kita, teman kita misalnya, mereka penghafal Al-Quran sudah mendapat jaminan hidupnya di dunia ini tidak akan pernah sengsara. Coba lihat orang-orang yang hafal Quran itu selalu berseri, senang, dia bahagia. Nggak pernah kita ngelihat penghafal Al-Quran itu sengsara. Ya, itu sudah di dunia, apalagi nanti di yaumul qiyamah diberikan dia untuk mensyafaah nanti di yaumul qiyamah. Ya, yang disebut ikhwan dan akhwat, bahagianya seorang ibu dan bapak ketika memiliki seorang anak yang hafal Al-Quran. Bahwasanya disebutkan nanti di yaumul qiyamah, orang yang memiliki anak, ya, cucu yang hafal Al-Quran, orang tuanya nanti diangkat seperti raja mereka nanti. Subhanallah. Ustadz, bagaimana caranya kalau kita punya anak tapi belum hafal Al-Quran? Bantu, ya. Caranya apa? Bantu orang-orang yang sedang menghafal Al-Quran. Ya. Apakah kita membantu mereka dengan pikiran, tenaga kita, materi kita, para hufaz, para penghafal Al-Quran itu berikan mereka bantuan. Maka ini berarti kita termasuk di dalam mereka yang sedang hamilul Quran, selalu membawa Al-Quranul Karim. Ya. Karena dalam suatu riwayat juga menyebutkan bahwasannya itu Al-Quran syafi'un musyaffa'. Al-Quran nanti di hari kiamat bisa memberikan syafaat. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang waktu hidup di dunia ini menjadikan Al-Quran amamahu, imam, terdepan, artinya isi Al-Quran dia pakai, ya. Dia selalu hobi membaca Al-Quran Karim, qadahu ilal jannah. Al-Quran menuntun orang tersebut ke dalam surganya Allah. Man ja'alahu khalfahu, khalfatnya di belakang. Siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang, artinya dia tidak peduli dengan Al-Quran, dia injak isi Al-Quran, dia tidak hobi membaca Al-Quran Karim, saqahu ilan nar. Al-Quran akan mendorong orang tersebut ke dalam api neraka. Ya. Nah, perbanyaklah para ikhwan dan akhwat kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ya. Jangan sampai kita, ya, nggak pernah bersentuhan atau mata ini nggak pernah memandang Al-Quranul Karim. Baik ikhwan dan akhwat, itu yang pertama. As-sani, lalu yang kedua, amalan yang bisa membuat atau mendatangkan syafaah di yaumul qiyamah adalah iqra'u surat al-mulk, membaca surat al-mulk, ya. Nah, kalau ini lebih khusus lagi dia, ya. Kalau tadi membaca Al-Quran, surat apapun, ya. Sekarang lebih khusus lagi membaca surat Al-Mulk. Dalil yang kita angkat di sini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suratun, ada satu surat, kata Rasulullah, ya, minal Qur'anil Karim, di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran Karim ada satu surat disebutkan oleh Rasulullah, salasuna ayatan. Salasuna maknanya jumlah surat ini, ya, ada 30 ayat. Jadi kalau ditambah wawu dan nun bentuknya puluhan itu kalau bahasa Arab, ya. Misalnya salah satun 3, tambahkan wawu dan nun, salasuna 30. Arba'atun 4, tambahkan wawu dan nun, arba'una 40. Khamsatun 5, tambah wawu dan nun, khamsuna 50. Ya, itu dalam hitungan. Di dalam Al-Quran ada satu surat, jumlah ayatnya salasuna ayatan, ada 30 ayat. Ya. Di sini disebutkan tashfa'u li sahibi hatta yaghfirullah. Orang yang membaca surat yang jumlahnya 30 ayat ini, maka nanti orang itu akan mendapat syafaat di yaumul qiyamah hatta yaghfirullah, bahkan mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana yang 30 ayat itu? Tabarakalladzi biyadihil mulk
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ayatnya yang pertama. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat yang kedua. Terus dibaca sampai surat Al-Mulk ini jumlahnya 30 ayat. Nah, kalau ini kita baca ikhwan dan akhwat ya, maka ini bisa mendatangkan syafaat di yaumul qiyamah. Dan di sini tidak disebutkan oleh Rasulullah kapan kita baca, apakah pagi, siang, sore, malam, ya tafadhol silakan. Muasik kapan waktu kita senggang, kapan waktu kita yang luas kita baca. Ya. Bahkan kalau kita ngelihat riwayat-riwayat yang sahih lainnya ikhwan dan akhwat, orang yang selalu melazimkan, orang yang suka mengamalkan bacaan surat Al-Mulk ini, maka ketika dia wafat nanti malaikat mungkar dan nakir merasa malu untuk mengazab mereka di alam barzah. Luar biasa sekali surat Al-Mulk ini. Nah, karena itu ikhwan dan akhwat ya, boleh kita sepakati gitu ya, bahwasanya kalau hari ini kita ada pertemuan kajian ya, dalam sebulan itu kan 30 hari. Ya, berarti bulan depannya Februari kita sudah hafal surat Al-Mulk ya. Ikhwan dan akhwat hafalannya satu hari satu ayat. Hari ini hafalkan Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak usah ditambah, satu ayat aja. Ya. Besok ya tambah lagi ayat yang kedua. Lusanya lagi tambah ayat yang ketiga. Berarti selama sebulan kita sudah hafal surat Al-Mulk ya. Gimana ikhwan dan akhwat, kira-kira sebulan bisa dihafal itu? Sehari satu ayat ya. Nanti gampang kita menghafalnya. Kadang-kadang kalau mengulanginya yang sulit ya. Sudah baru ya, saya lupa lagi ya. Karena memang Al-Quran itu kalau kita ingat kata Imam Syafi'i ya, kan Imam Syafi'i itu termasuk yang kuat sekali ingatannya. Bahkan kalau disebutkan dalam sirah ya, sejarah kehidupan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu belajar begini dia, misalnya ini jelas ya cover daripada kitab ini, Al-Ahadisul Qudusiyah misalnya, kumpulan hadis-hadis kudusi. Jadi dibaca covernya aja buku itu, dalam-dalamnya sudah hafal Imam Syafi'i. Tinggi sekali, makanya kita nggak bisa ya untuk meremehkan para ulama salafus sholihin. Ya, kekuatan ingatan Imam Syafi'i ini pun pernah hilang kan dalam satu sejarah. Ya, apa sebabnya hilang ingatannya Imam Syafi'i? Pernah hadir dalam suatu majelis. Ya. Imam Syafi'i yang dikenal kuat sekali ingatannya itu Imam Syafi'i ya. Maka gara-garanya apa, Imam Syafi'i hafalannya itu semua hilang ya. Hadir dalam satu majelis itu dia melihat aurat perempuan tanpa sengaja. Coba, nggak sengaja ngelihat aurat perempuan itu, begitu dilihat langsung hilang hafalan Imam Syafi'i. Ketika dia belajar ya, malamnya lupa lagi, sehingga dalam syair beliau menyebutkan ya, pergi dia kepada gurunya yang bernama Imam Waqi. Ketika Imam Syafi'i sampai kepada gurunya Imam Waqi, diceritakan ya, kenapa hafalan sekarang hafalan saya nggak kuat wahai Imam Waqi. Kata Imam Waqi, wahai Imam Syafi'i ya, tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Li'annal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak diberikan bagi orang-orang yang maksiat. Jadi kalau diantaranya ya penyebab ingatan-ingatan kita itu ya, maka tarkul ma'asi, tinggalkan suatu kemaksiatan. Makanya apalagi para penghafal Al-Quran itu jauhi hal semacam itu. Jadi triknya bagaimana biar kita kuat juga hafalan kita? Jadikan Al-Quran yang sudah kita hafal itu yang kita baca saat sholat. Misalnya ikhwan dan akhwat hari ini sudah hafal 5 ayat surat Al-Mulk ya. Nanti sholat asar pakai ayat itu 5 ayat. Nanti sholat maghrib pakai ayat ini, enggak apa-apa, selama 5 waktu pakai aja terus ya. Nanti nambah 6 ayat yang dia hafal, tambah lagi ya. Besoknya 7 ayat, berarti nambah agak lama lagi sholatnya kan. Nanti kalau sudah 30 ayat dia hafal, berarti sholat ikhwan dan akhwat lama sekali. Kenapa dia sholat sekarang lama ya? Kenapa? Karena hafalan Al-Qur'annya sudah banyak gitu kan ya.
Nah itu caranya ya mengasahnya kuat ya. Makanya ada disebutkan kata Ali radhiyallahu anhu ya, Iqra harfan karir alfan. Itu cara orang belajar. Iqra harfan, baca sekali, karir alfan, ulangi beribu-ribu kali. Tuh. Bukannya kita ngulangi 2-3 kali, beribu-ribu kali. Ya. Nah, itulah ilmu ya. Nah, inilah ya kita mau punya target, insya Allah selama sebulan kita bisa menargetkan hafal surat Al-Muluk sehari 1 ayat ya, tambah 2 ayat, 3 nggak usah ditambah ya, setiap hari tambah 1 ayat dan jadikan dia sebagai bacaan kita ketika kita menunaikan sholat, insya Allah kuat ya hafalan kita. Ini yang kedua ikhwan dan akhwat, yaitu membaca surat Al-Muluk ya. Bahwasannya membaca surat Al-Muluk ini merupakan hal yang kedua yang bisa mendatangkan yang namanya syafaah. Nah, lalu as-salis yang ketiga adalah asyam, puasa. Puasa, amalan yang bisa mendatangkan syafaah di yaumul qiyamah. Kita berpuasa ya. Puasa maksudnya ikhwan dan akhwat di sini apa ya? Kalau puasa wajib sudah pasti itu ya. Kan dalam Islam itu ada amalan yang wajib pokok gitu ya. Ya. Ada yang menunjang amalan pokok itu ya. Itu yang kedua. Setelah dia menunjang itu ada yang disebut bonusnya gitu kan ya. Seperti dalam orang misalnya kerja gitu ya. Ada yang pokok, setiap bulan dia di suatu instansi misalnya setiap bulan dia memiliki wajib dia mendapatkan gaji atau gaji pokoknya, ada tunjangannya, ada bonus-bonusnya kalau dia memiliki kelebihan gitu. Nah dalam Islam ada yang wajib. Mana yang wajib? Puasa bulan Ramadan wajib, pokok, itu nggak boleh ditawar-tawar ya. Makanya ketika berbicara siam, bagaimana, apa puasa wajib apa sunnah? Kalau wajib nggak bisa ditawar, sudah pasti. Sholat 5 waktu nggak bisa ditawar, itu pasti itu hukum yang wajib pokok. Ada penunjangnya ya. Puasa penunjangnya apa? Ya puasa sunnah. Puasa sunnah apakah setiap hari Senin, hari Kamis? Lalu yang kedua bisa kita puasa yaumul abyad 3 hari dalam sebulan ya, atau bisa menggunakan puasanya Nabi Daud ya. Ini penunjang semuanya kan. Nah kalau puasa-puasa yang wajib pokok sudah kita lakukan, ditunjang dengan puasa sunnah, ini yang bisa mendatangkan syafaat. Derajat kita pun naik ketika kita sudah bagus sholat wajib kita yang 5 waktu, kita tunjang dia ya, dibantu dengan sholat qobliyah ba'diyah. Bahkan Rasulullah menyebutkan siapa yang selalu menjaga sholatnya 12 rakaat, banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di dalam surga. Ya, nah yang 12 rakaat ya, 2 rakaat ya sebelum sebelum zuhur ya. Satu riwayat menyebutkan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya, 2 rakaat qabla subuh, berarti 10. Kalau satu riwayat tadi menyebutkan ditambah 2 rakaat sebelum zuhur, berarti 4, berarti 12. Jadi ada yang sahih dua-duanya, Bunda. Ada yang menyebutkan 4 rakaat salat sunnah sebelum zuhur. Kalau itu selalu kita lakukan, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat, ini penunjangnya. Di samping kita jaga yang wajib, kalau ini kita lakukan, banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan orang itu istana di surga nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sama kesohihan hadisnya ikhwan dan akhwat tentang salat qabla zuhri. Ada yang menyebutkan 4 rakaat, ada yang 2 rakaat. Berarti bagaimana kita menyikapinya? Kalau ada ikhwan atau akhwat, sahabat teman kita yang salat sebelum zuhur 4 rakaat, bagus ya. Kalau ada yang 2 rakaat juga bagus. Tergantung waktu kita. Kalau memang waktunya agak luas, laksanakan yang 4 rakaat. Kalau waktunya agak sempit, cukup 2 rakaat. Ya. Nah orang yang menjaga sholatnya semacam ini, ya,
baik 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, sehingga 10 atau 12 rakaat Allah bangunkan istana. Nah, ini artinya apa? Penunjang daripada amalan-amalan yang pokok yang wajib. Nah, di sini disebutkan siam, puasa. Puasa itu bisa mendatangkan syafaah di yaumul qiyamah. Ya, maksudnya apa? Puasa yang wajib sudah pasti kita lakukan. Ya, yaitu pada puasa pada bulan suci Ramadan. Kita tunjang dengan puasa Senin, Kamis, atau puasa 3 hari, karena ini wasiat daripada Rasulullah kepada Abu Hurairah. Ingat kita wasiat Rasulullah, wahai Abu Hurairah. Rasulullah berwasiat 3 hal kepada Abu Hurairah dan tidak pernah ditinggal oleh Abu Hurairah sampai Abu Hurairah wafat. Apa yang pertama? Wahai Abu Hurairah, jangan kamu tinggalkan sholat duha. Lalu yang kedua, jangan engkau tinggalkan yang namanya sholat witir. Lalu yang ketiga, jangan kau tinggalkan siam, puasa 3 hari dalam sebulan. Itu selalu terus dikerjakan oleh Abu Hurairah sampai Abu Hurairah meninggal. Ternyata Rasulullah sebutkan di sini, ikhwan dan akhwat, dalam suatu hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, asyamu, puasa. Ya, yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, puasa yang kita lakukan. Nanti di hari kiamat, ya Rabb, dia ngomong puasa kita, ya Allah. Ini ucapan puasa kita yang membela kita di hari kiamat. Ya. Apa ucapan puasa kita? Mana'tu at-ta'am wasyahawat bin nahari. Ya Allah, saya sudah mencegah, saya sudah melarang si fulan ini ta'am, makan dan minum di siang hari. Tidak saya perbolehkan si fulan ini makan dan minum di siang hari, ya Rabb. Karena itu, pasyafi'ni, berikan saya hak untuk mensyafaah dia, lantaran siang hari dia tidak makan dan minum untuk berpuasa. Ya. Subhanallah ya. Ternyata puasa ini, ikhwan dan akhwat ya, bisa juga mendatangkan salah satu amalan yang bisa mendatangkan nanti di yaumul qiyamah. Nah, sewaktu-waktu ikhwan dan akhwat berpuasa kita, karena ini bentuk daripada juga mengistirahatkan perut kita, ya. Jangan hanya setahun sekali ya dalam bulan Ramadan. Ya. Banyak kita melihat itu ikhwan dan akhwat, orang-orang yang berhasil ya, dia tidak pernah meninggalkan yang namanya syam. Baik hari Senin, hari Kamis ya. Nah, ini amalan apa namanya yang selanjutnya yang bisa mendatangkan syafaah di yaumul qiyamah, yaitu asyam. Lalu selanjutnya ikhwan dan akhwat, tarkul Madinah was-sabru ala musibah ya. Tinggal di Madinah dan sabar terhadap cobaan-cobaan yang ada di Madinah sehingga dia wafat. Nanti intinya apa? Meninggal atau wafat di Madinatul Munawwarah ya. Kalau ini kayak jauh ya para jamaah ya. Kota Madinah ini sangat disayang oleh Rasulullah ya. Di situ Rasulullah menghabiskan umurnya. Ketika melaksanakan haji wada, Rasulullah balik ke Madinah ya, menghabiskan sisa-sisa umurnya Rasulullah. Kota Madinah salah satu kota yang begitu Rasulullah masuk tanpa ada pertumpahan darah. Beda dakwah Rasulullah ketika ke Taif, kan Rasulullah sampai meneteskan darah, dilempar sampai satu riwayat giginya Rasulullah patah. Tapi ketika Rasulullah sampai di Madinah, disambut oleh orang-orang Madinah. Damai Rasulullah masuk di kota Madinah tanpa ada pertumpahan darah. Begitu cintanya Rasulullah kepada penduduk atau negeri yang namanya Madinah Al-Munawwarah, sehingga Madinatul Munawwarah itu sering disebut adalah dengan kotanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita lihat istri-istri Rasulullah wafat di situ ya. Dua istri Rasulullah, Khadijah ya, yang wafat di Makkatul Mukarramah ya. Masuk anak-anak beliau, putra-putra beliau wafat di Madinatul Munawwarah ya. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yusbiru aduna alal awaiha, tidak ada seorang pun yang sabar terhadap ujian-ujian yang ada di Madinatul Munawwarah, payamutu, kemudian dia wafat ya. Misalnya orang yang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh, ada ujian dan cobaannya misalnya di situ, dia sabar. Sabar dia dengan ujian dan cobaan yang ada di Madinatul Munawwarah. Payamutu, lalu dia wafat. Ya. Maka apa yang akan
Rasulullah berikan, illa kanat lau syafi'an, ya, maka orang itu nanti saya yang memberikan syafaat, kata Rasulullah. Subhanallah, ya. Makanya kemuliaannya Madinatul Munawwarah itu Rasulullah sebutkan debu tanahnya, kata Madinah itu adalah syifa, obat. Kalau ada para sahabat yang luka, ya, sakit di zaman Rasulullah, Rasulullah tempelkan tangannya, ya, di bumi, di tanah yang ada di Madinah, berdoa dengan izin Allah, lalu tempelkan ke badan sahabat yang sakit, sembuh. Makanya kita ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah, kita menghimbau kepada para ikhwan dan akhwat atau para jamaah, jangan suka memakai masker, karena debunya Madinatul Munawwarah itu adalah obat. Kadang belum paham, pakai juga ya ikhwan dan akhwat, ya. Subhanallah, ya, di situ Madinatul Munawwarah, ya. Sejuk di situ, subhanallah, ya. Nah, inilah ikhwan dan akhwat, yaitu dengan sabar atas cobaan, ya, musibah yang ada di Madinatul Munawwarah, lalu dia tinggal payamutu, dia wafat di Madinah. Lalu selanjutnya yang bisa amalan yang mendatangkan yang namanya syafaah di yaumil qiyamah adalah as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat kepada Rasulullah. Ya. Minimal Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ya, dan hadis ini adalah hasan, awwalan nas yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Orang yang pantas, manusia yang pantas mendapat syafaah di hari kiamat, kata Rasulullah, aksaruhum, yang paling banyak, kasir. Aksaruhum bentuknya isim tabdul, ya. Yang paling banyak alayya salatan, membaca salawat kepadaku. Ya, ada orang yang derajatnya tinggi, ikhwan dan akhwat. Derajat yang tinggi itu bisa diraih oleh orang-orang itu karena saking banyaknya dia bersolawat kepada Rasulullah, ya, membaca salawat. Bahkan Rasul menyebutkan al-bakhil man zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang itu disebut bakhil oleh Rasulullah apabila man zukirtu indahu, apabila namaku disebut di sisinya, falam yusalli alaihi, dia tidak membaca salawat kepadaku. Itu umatku yang bakhil, kata Rasulullah. Misalnya kita menyebut, mari para ikhwan dan akhwat kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Nah, kita iringi dengan sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendengar nama Nabi disebut tapi tidak diiringi dengan sallallahu alaihi wasallam, itu umatku yang bakhil, kata Rasulullah. Berarti kita mendapat gelar bakhil. Seseorang itu kalau dia dengar Nabi Muhammad disebut namanya tapi dia tidak membaca sholawat, ya. Makanya kalau di Arab itu orang-orang kita nggak kenal, misalnya ya Muhammad, Muhammad apa panggilannya, ya. Misalnya kita minta tolong, panggil orangnya. Kalau kita di sini, Pak minta tolong, ya Pak Haji minta tolong. Kalau di sana Muhammad, panggil satu orang Muhammad, nengok udah panggilan itu, ya. Nah, ini ikhwan dan akhwat, ya. Kenapa? Karena membaca sholawat kepada Rasulullah juga sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak kita membaca sholawat, ya. Bahkan setiap tarikan napas kita, ikhwan dan akhwat, karena tegas di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah, para malaikat membaca sholawat kepada Rasulullah. Makanya Allah mengimbau kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Hendaknya juga kalian membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini amalan yang selanjutnya, membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya amalan yang bisa mendatangkan syafaah adalah membaca doa setelah azan dikumandangkan, ya. Sini ada dalam hadis Imam Al-Bukhari, man qala hina, barang siapa yang qala berkata, hina saat, ya, sami'a yasma'un nida, saat dia mendengarkan nida, panggilan azan. Kita mendengar panggilan azan.
Siapa yang mengucapkan kalimat ketika dia mendengar panggilan seruan azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athum maqamal mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Siapa yang mengucapkan doa ini ketika selesai azan dikumandangkan, Rasulullah menyebutkan halat lahu. Halat di rezeki, halal. Artinya halal itu pantas, layak mereka itu syafaati yaumal qiyamah, mendapat syafaatku di yaumal qiyamah. Subhanallah ini. Di mana suara azan kita dengar? Ya, kita mendengar misalnya lagi duduk di rumah, ada suara azan, ya, selesai dia, ya sempatkan Allahumma rabb hadzal da'wati tammah wassalatil qa'imah. Enggak sampai 2 menit bacaannya, Pak. Ya. Kenapa? Karena pahalanya yang luar biasa. Ya, yang kita dapat nanti kita bisa meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini salah satu cara kita supaya kita khusyuk di dalam sholat. Kenapa? Orang yang mau khusyuk di dalam sholat ada persiapan sebelum sholat dan ketika sholat. Sebelum sholat itu apa? Mulai dari begitu kita selesai mengambil air wudhu, stop segala aktivitas sebenarnya. Kita mendengar ya, mau tinggal 10 menit misalnya azan dikumandangkan, kita mengambil air wudhu, stop sudah aktivitas. Ya, fokus kita kepada seruan azan. Ya, itu aktivitas kita kalau kita mau belajar sholat khusyuk dari semenjak kita mengambil air wudhu, rapikan tempat kita. Ya, makanya ada qaul ulama, itu ucapan ulama, ya, yang disebut ini bukan hadis, qaul ulama. Yukhsha ala khitami man takallama halal azan. Khawatir orang itu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, khawatir. Ya. Berarti khawatir itu enggak, ya, kekhawatiran. Man takallama halal azan, orang yang suka berbicara ketika azan dikumandangkan. Dengar azan tapi dia ngobrol yang gairu manfaat, yang tidak ada manfaatnya. Lain halnya kalau ada darurat. Yang namanya darurat itu sangat penting sekali, ya. Makanya ada hal-hal yang sangat sangat penting sekali, ya. Monggo. Man takallama halal azan au asaa muslima. Yang kedua, khawatir orang itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, au asaa muslima, suka menyakiti sesama muslim, baik lisan ataupun ucapan. Ya, ini banyak sekarang ini. Di antara kata para ulama, ikhwan dan akhwat, penyebab musibah, ya. Penyebab musibah yang saat ini melanda kita semua, sudah kita tidak pernah berhenti saling memfitnah. Antara sama muslim ini tidak berhenti menyebarkan berita-berita yang hoax. Yang ini difitnah terus, munculnya fitnah. Di antara tanda kiamat yang sudah sekarang ini tidak berbicara tentang kiamat kecil. Ya. Yang kita bicarakan apa sekarang ini kiamat kubro sudah. Tanda kiamat besar. Ya. Dan tanda-tandanya sudah nampak. Tidak berhenti lisan ini selalu saling memfitnah sama muslim, sama seakidah kita, ya. Padahal apa? Allah sudah tegaskan yang mulia di antara kalian orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu akan selalu lisannya terjaga daripada memfitnah, ya. Nah, inilah au asaa muslimah, orang yang suka menyakiti sesama muslim itu dikhawatirkan dalam keadaan su'ul khotimah. Au aqwa aslan, yang ketiga, orang itu khawatir meninggal su'ul khotimah, durhaka kepada asal. Mana asalnya? Ibu bapak dia berbakti, tapi kepada nenek kakeknya dia durhaka. Ini ciri tanda. Jadi kita harus berbakti kepada ibu bapak, nenek kakek, uyut terus asal. Nah. Al-ta'atul khamra, yang keempat suka minum minuman keras, ya. Terus yang kelima, wapi sholatis takhaffal amro, perkara-perkara solat diremehkan. Ini tanda orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Perkara solat, Allahu Akbar, lemes dia solat, nggak ada semangat.
ingin meluruskan saf, enggak ada keinginannya untuk benar-benar ketika takbiratul ihram rukunya benar-benar semangat, kayaknya dia menampilkan ruku sujud yang apa namanya seperti orang yang lelah saja, ya. Nah, inilah ikhwan dan akhwat. Karena itu di sini adalah disebutkan oleh Rasulullah bisa mendatangkan syafaah ketika kita membaca doa selesai azan dikumandangkan. Nah, begitu kita uduk fokus menjawab seruan azan sampai kita menjawab berdoa setelah azan dikumandangkan, tunaikan sholat qobliyah, baru langsung masuk sholat jamaahnya. Nah, ini persiapan sebelumnya. Jadi sebelum melaksanakan sholat ada persiapan yang perlu kita lakukan untuk meraih yang namanya sholatnya sholat yang khusyuk, ya. Nah, inilah amalan yang bisa mendatangkan yang namanya syafaah. Lalu yang terakhir ikhwan dan akhwat adalah doa min waladihi, dari anak atau putra dan putri kita. Jadi doa mereka anak itu bisa mendatangkan syafaah di yaumul qiyamah, ya. Jadi memiliki putra dan putri, ya, mendatangkan syafaah di yaumul qiyamah. Ini bisa kita ambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Dan ini disahihkan oleh Imam Albani. Rasulullah SAW bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yarfa'ud darajat lil 'abdis salih, ya. Nanti di hari kiamat Allah menaikkan derajat hamba-hambanya yang soleh fil jannah, di surga. Ada seseorang nanti ikhwan dan akhwat derajatnya di surga itu tinggi sekali, ya. Mungkin surganya sama kayak kita misalnya ini, ya. Di sini kita di majelis ini sama kita duduk. Tapi kan ada yang duduk di belakang, di tengah, di samping, di bangku semacam ini. Nanti surga mungkin satu, tapi derajatnya. Ada orang di dalam satu surga itu derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang ini berkata, "Ya Rabb, ya Allah," katanya. "Anni lihadihi," katanya dia ngomong orang yang tinggi derajatnya. "Kok saya bisa mendapatkan derajat setinggi ini?" Bertanya dia kepada, "Ya Rabb, anni lihadihi." Kenapa saya bisa mendapatkan derajat yang tinggi semacam ini? Dulu di dunia tidak terlalu kuat saya beribadah. Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Bistighfari walidika laka." Itu disebabkan karena istighfar daripada walad, anakmu dulu waktu di dunia. Ya, doa anak kita. Ya. Makanya mengharapkan anak yang soleh dan solehah itu libatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin merubah anak kita ikhwan dan akhwat, kita memberikan dia nasihat, berarti kita ingin merubahnya dengan kekuatan kita sendiri, ya. Nak, rajin kamu belajar, rajin kamu sholat, rajin kamu sekolah, rajin kamu menuntut ilmu. Ini kan supaya anak kita berubah. Kita berikan nasihat semacam ini, berarti kita ingin merubahnya dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita lupa melibatkan Allah. Caranya bagaimana supaya kita melibatkan Allah dalam merubah anak kita? Hadirkan anak kita dalam doa-doa kita. Ketika ikhwan dan akhwat bangun kita tengah malam, ya, hadirkan anak kita, ya Allah, jadikan anak saya menjadi anak yang soleh. Apa permohonan? Berarti kita melibatkan Allah untuk merubah anak kita. Jadi dua caranya, robah anakmu dengan cara kekuatan kita sendiri, dengan nasihat-nasihat, lalu hadirkan mereka dalam doa-doa, berarti kita melibatkan Allah untuk merubah mereka. Nah, ini ikhwan dan akhwat, ya, amalan atau perbuatan yang bisa mendatangkan syafaah di yaumul qiyamah, ya. Jadi simpulan 5 poin yang kita sampaikan, teks hadis tentang syafaah, definisi syafaah sudah kita pahami. Lalu kelompok yang bisa memberikan syafaah pun, ya, sudah kita ketahui. Lalu syaratnya, ya, yang 2 tadi, udah redho, dapat izin dari Allah. Lalu yang kelima, amalan-amalan ini. Kalau tidak bisa kita lakukan semuanya, ikhwan dan akhwat, minimal ada di antara poin-poin tersebut yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mendapat syafaahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ikhwan dan akhwat yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita buka ya forum tanya jawab. Kami persilahkan dari ikhwan dan akhwat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya menanyakan tadi bahwa tadi kan mendapat syafaat ada orang ada yang pada hari di padang mahsyar orang meminta syafaat kepada Nabi Nabi Adam. Dulu dijawab oleh nafsi-nafsi karena Allah muka kepada Nabi Adam. Bukankah Nabi Adam itu sudah diampuni oleh Allah, kenapa Allah masih murka juga? Sedangkan ada doanya juga kan, Rabbana zolamna itu ya doa Nabi Muhammad. Ya doa Nabi Adam. Itu pertanyaan saya. Baik. Salah satu Nabi Adam alaihissalam disebutkan di dalam hadis di sini, kenapa engkau tidak bisa ya memberikan atau minta? Kita kan kepada Nabi Adam, mohonlah wahai Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kami syafaat. Nabi Adam berkata, saat ini saya belum bisa memberikan berdoa kepada Allah karena Allah lagi marah kepada saya. Nah, di sini disebabkan kenapa Allah marah kepadamu wahai Nabi Adam, wa nahani anisyajarati fa'asaituhu, katanya ya. Bahwasannya saya dilarang mendekati ya pohon khuldi saat itu, fa'asaitu, lalu saya yang namanya langgar. Itulah menyebabkan Allah murka. Jadi Allah murka pada saat itu kepada Nabi Adam sehingga dia tidak bisa memberikan syafaat. Ini dalam hadis ini penyebabnya pertama ya pun. Lalu yang kedua, ketika yang disebut di Arafah itu kan ada yang disebut dengan Jabal Rahmah ya. Jabal artinya gunung, Rahmah kasih sayang. Di atas Jabal Rahmah itu ada sebuah bangunan dari beton itu ya. Di puncaknya itu ya. Nah, disitulah disebutkan pertemuan Adam dengan Hawa ya. Nah, ketika di situ hampir disebutkan satu riwayat 300 tahun ya, 3 abad, satu menyebutkan 2 abad, 200 tahun. Lamanya Nabi Adam mengucapkan istighfar, Rabbana zolamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sehingga Nabi Adam alaihissalam dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa dalam kondisi semacam ini dia tidak bisa memberikan syafaat? Karena masih melihat li ta'ziman ila Rasulillah. Dia untuk menghormati, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ada yang lebih pantas ya daripada saya. Ya, ini alasannya yang kedua. Sehingga disebutkan ada yang lebih pantas. Karena itu saya mengurus diri saya dulu sendiri, katanya. Pergilah ke tempat yang lain. Ya. Nah, begitu juga Nabi Nuh dengan nabi-nabi yang lain, ada yang lebih pantas, yang lebih layak. Ini salah satu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebut Rasulullah adalah nabi yang terakhir. Kita umatnya umat yang terakhir, tetapi adalah umat yang pertama masuk ke dalam surganya Allah dibanding umat-umat yang lain. Tapi bukan saja masalah masuk dalam surga yang pertama, masuk dalam neraka juga lebih utama dari umat yang lain ya. Nah, inilah ya jawabannya yang kedua Bunda ya. Baik, mungkin ada lagi ikhwan dan akhwat ya. Ya, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau sholat qobliyah zuhur itu dilaksanakan di rumah boleh sebelumnya? Oh ya. Makasih. Baik. Satu riwayat menyebutkan sholat sunnah ya dikerjakan paling afdol di rumah. Sunnah apapun. Ya. Tapi sholat wajib harus kita di masjid. Ya. Kenapa? Untuk menghindari rasa takabur sombong. Ya. Misalnya kita sholat qiyamul lail, sholat tahajud, kita sholat istikharah, kita sholat mutlak, kita kerjakan di masjid. Banyak ada yang melihat, oh itu rajin sholat. Nah, mendengar sifat manusia itu ketika mendengar suatu pujian, biasanya dia merasa mulailah syaitan itu pelan-pelan masuk untuk menghindari. Ya, sebenarnya hikmahnya. Tapi kalau sholat wajib kita kerjakan di masjid, nggak akan sombong karena semua kita melaksanakan.
Ya. Nah, tetapi kalau makom, balik ke makom ya, tidak membuat apa namanya yang lain itu lebih baik gitu ya. Nah, kalau makom kita sudah biasa mengerjakannya ya. Bahkan kita merasa sedikit repot gitu ya. Kalau kita kerjakan di rumah sholat qobliyah misalnya zuhur, atau kita kerjakan sholat sebelum subuh itu di rumah. Nanti ketika kita sampai di masjid kita nggak kekejar, keburu di tengah jalan qomat. Nah, ini tentunya teknisnya macam ini diserahkan kita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana baiknya kita? Ya, kalau memang kita khawatir, ya silakan kerjakan di masjid supaya kita apa namanya langsung dari awal bisa mengikuti sholat jamaah. Ya. Cuma kenapa kita dianjurkan sholat sunnah itu di rumah? Untuk menghindari ya sifat itu muncul. Sama dengan dalam Al-Quran, kenapa bersedekah itu dianjurkan kita secara sir, rahasia, jangan ada yang tahu, sampai disebutkan tangan kiri jangan tahu apa yang Anda sedekahkan dengan tangan kanan, ya, untuk menghindari sifat sombong itu. Ya. Tetapi kalau untuk merangsang, memberikan contoh kepada orang lain supaya mau giroh bersedekah, silahkan terang-terangan. Ya. Nah, kalau kita ingin memberikan contoh kepada teman kita yang lain supaya dia terpancing, supaya dia mau melaksanakan betapa pentingnya sholat qobliyah ba'diyah, laksanakan di masjid. Supaya dia, oh tahu, berarti penting sekali. Karena mungkin ya ada di antara ikhwan dan akhwat atau jamaah yang belum tahu bagaimana pentingnya qobliyah dan ba'diyah sehingga dia nggak lakukan. Ya, maka kita berikan dia cara kita, contoh kita dengan perbuatan. Ya, semacam itu mungkin, Allahu a'lam bissawab ya. Baik ikhwan dan akhwat yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa tentunya kami sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini. Tentunya semua kita teriring doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keberkahan baik di dunia maupun di yaumul qiyamah. Dan tidak pernah lupa ikhwan dan akhwat, selalu kita doakan jamaah kita baik yang hadir maupun yang tidak hadir, semoga selalu kita diberikan semua keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ada ikhwan dan akhwat jamaah kita yang kondisinya kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul bersama kita di majlis Al-Hujjah ini. Ikhwan dan akhwat yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara pribadi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah merupakan kelemahan kami secara pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita tutup dengan pembacaan kifaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا